Halo semuanya, selamat datang di ruang kelas. Contoh soal UTBK SNBT, kunci jawaban, dan pembahasannya. 1. Ada kumpulan data terdiri 3, 5, 7, A. Berapa banyak dari 4 pernyataan tersebut yang bernilai benar berdasarkan informasi berikut? 1. Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila sama dengan 9. 2. Median kumpulan data tersebut 5 bila sama dengan 7. 3. Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila sama dengan 6. 4. Modus kumpulan data tersebut 3 bila sama dengan 5. 4 B 0 C 3 D 1 E 2. Jawaban B. Pembahasan. Rata-rata adalah 6. Median adalah 6. Jangkauan adalah 4. Modus adalah 5. 2. Hadiah liburan ke luar negeri akan diberikan oleh perusahaan kali jika pekerjanya mendapat penilaian kinerja baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja. Sekaligus atasannya, pekerja disukai oleh rekan kerjanya dan mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulannya yaitu pekerja berhak memperoleh hadiah liburan ke luar negeri dari perusahaan 10. Pernyataan mana di bawah ini yang menggambarkan kualitas kesimpulan di atas? A. Kesimpulan tersebut pasti benar. B. Kesimpulan tersebut mungkin benar. C. Kesimpulan tersebut pasti salah. D. Kesimpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. E. Kesimpulan tidak bisa dinilai karena informasi. Jawaban. Pembahasan. Kesimpulan tersebut pasti salah. Karena untuk mendapatkan hadiah liburan ke luar negeri, syaratnya pekerja harus mendapatkan penilaian kinerja sangat baik dalam 2 tahun berturut-turut. Sementara pekerja hanya mendapatkan penilaian kinerja sangat baik di tahun kemarin. 3. Ketika Dinda telah lulus SMA, ia punya pilihan untuk membuka usaha sendiri dengan penghasilan Rp150.000 0 hari. Bekerja di perusahaan orang tua dengan gaji per bulan Rp5.500.000 atau bekerja di perusahaan teman dengan gaji Rp6 juta. Jika Dinda memilih membuka usaha sendiri, berapakah biaya peluang Dinda? A. Rp5.500.000, B. Rp4.500.000, C. Rp6 juta, D. Rp150.000, E. Rp2 juta. Jawaban. Pembahasan. Biaya peluang adalah kesempatan baik yang hilang karena memilih suatu opsi. Karena dia memilih membuka usaha sendiri, Dinda kehilangan kesempatan untuk bekerja di perusahaan orang tuanya dengan gaji Rp5.500.000 dan bekerja pada perusahaan teman dengan gaji Rp6 juta. Kesempatan baik yang hilang adalah bekerja di perusahaan orang tuanya dengan gaji Rp5.500.000 nol, sehingga biaya kesempatan Dinda adalah Rp5.500.000. 4. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Manakah 2 simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? A. Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. B. Jumlah buah mangga yang dikonsumsi memengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. C. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. D. Mengonsumsi mangga disarankan
agar dapat terhindar dari risiko penyakit tertentu. X banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Jawaban C. 3 dan D, X. Pembahasan. Soal di atas menyajikan informasi tentang satu hal, lalu disajikan informasi kedua yang memperkuat informasi pertama. Peserta diminta untuk menentukan manakah alternatif jawaban yang merupakan sebuah simpulan yang paling didukung oleh informasi bacaan yang disajikan dalam soal. Tipe soal di atas merupakan contoh pilihan berganda kompleks di mana peserta harus memilih dua simpulan yang paling didukung jika salah satu dari opsi yang dipilih ternyata bukan kunci jawaban. Jawaban peserta dianggap salah. Perhatikan bacaan berikut ini untuk menjawab. Soal nomor 5/10. Satu harga tiket pesawat yang tinggi sejak awal tahun 2019 ini membuat masyarakat sebagai konsumen riuh dan mengeluh. Dua, dalam mengapresiasi kondisi itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas yang berlaku mulai 15 Mei nanti. Khususnya untuk pesawat bermesin jet, 3 besaran penurunan tarif bervariasi, berkisar pada angka 12–16%. 4, namun harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik akan turun 15%. 5, tampaknya penurunan sebesar itu tidak berpengaruh signifikan untuk menarik minat masyarakat. Harga tiket masih dianggap sangat tinggi sehingga mereka lebih memilih moda transportasi lain seperti bus, kereta api, atau kapal laut. 6, pemerintah menurunkan harga tiket dengan sejumlah pertimbangan, antara lain harga tiket yang tinggi berdampak pada inflasi dan sejumlah daerah tujuan wisata sepi wisatawan. 7, pertimbangan lain pemerintah berani menurunkan tarif batas atas adalah karena harga aftur yang cenderung turun, tingkat okupansi pesawat yang membaik, dan mekanisme operasional di bandara sudah baik. 8, dengan semua kondisi itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan juga membaik, sehingga operasional maskapai lebih efisiensi. 9, di sisi lain, penurunan tarif batas atas ini membuat maskapai gusar karena kondisi mereka berat karena margin keuntungan menipis, dan B, maskapai akan lebih terseok-seok. 10, selain itu, penurunan ini membuat maskapai tidak bisa fleksibel karena beberapa bulan lalu pemerintah telah menaikkan tarif batas bawah dari 30% menjadi 35% dari tarif batas atas. 11, akibatnya maskapai tidak bisa ludes, tidak bisa memberikan harga rendah saat musim sepi penumpang dan harga tinggi saat musim ramai penumpang. 12, padahal fleksibilitas seperti ini sangat menolong maskapai penerbangan menjaga tingkat keterisian. 5, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah A, pertimbangan dalam penurunan harga tiket pesawat. B, keluh kesah tentang harga tiket pesawat. C, harga tiket pesawat turun 15%. D, dampak harga tiket pesawat terhadap inflasi. E, perlunya fleksibilitas dalam penentuan harga tiket. Jawaban pembahasan dilihat dari tema yang dibicarakan dalam teks bacaan pertimbangan dalam penurunan harga tiket pesawat menjadi judul yang paling tepat. 6, paragraf pertama teks di atas sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat mengawali paragraf kedua yaitu A, kalimat 3, B, kalimat 5, C, kalimat 4, D, kalimat 7, E, kalimat 6. Jawaban B, pembahasan. Isi kalimat 1–5 membicarakan tentang kebijakan penurunan tiket pesawat dan
pengaruhnya terhadap minat masyarakat. Sementara kalimat 6:8 menyebutkan macam kondisi yang membuat pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dengan demikian, kalimat yang paling tepat untuk mengawali paragraf kedua, yaitu kalimat 6. 7. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf. Selanjutnya dari teks di atas adalah A. Maskapai memangkas rute yang dinilai gemuk dan kurang signifikan menyumbang pendapatan bagi maskapai. B. Wifi gratis merupakan cara untuk menarik penumpang mau menggunakan jasa maskapainya. C. Maskapai harus mencari sumber pendapatan lain karena margin keuntungan tipis seperti bagasi berbayar atau menjual makanan di pesawat. D. Pemerintah memberikan subsidi kepada maskapai yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dibuat pemerintah. E. Untuk maskapai yang menggunakan pesawat non-jet, kerugian yang dialami tidaklah terlalu besar. Jawaban pembahasan. Kesimpulannya, paragraf pertama membahas tentang kebijakan penurunan tiket pesawat yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan paragraf kedua membicarakan dampak kebijakan tersebut terhadap maskapai. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa yang akan dibicarakan pada paragraf selanjutnya adalah solusi bagi maskapai dalam mengatasi dampak kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pernyataan terkait maskapai harus mencari sumber pendapatan lain karena margin keuntungan tipis. Opsi C menjadi pilihan jawaban yang paling tepat. Pasalnya, isi pernyataan tersebut memiliki hubungan paling dekat dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh maskapai yang telah dijelaskan dalam teks. 8. Perhatikan teks tadi, alasan utama pemerintah untuk menurunkan tarif batas atas harga tiket pesawat adalah A. Masyarakat resah dengan tingginya harga tiket pesawat sehingga mereka lebih memilih moda transportasi lain. D. Penurunan tarif sekitar 12–16% tidak akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh maskapai penerbangan tersebut. C. Maskapai penerbangan akan mengalami kerugian semakin besar bila harga tiket pesawat tidak dinaikkan. D. Pelayanan beberapa bandara terkemuka di tanah air sudah menggunakan teknologi terbaru, canggih, dan efisien. T. Harga tiket pesawat yang tinggi berdampak terhadap inflasi dan sejumlah destinasi wisata sepi dari kunjungan wisatawan. Jawaban B. Pembahasan. Kalimat yang tepat untuk menjawab pertanyaan yaitu kalimat 6 pada teks. 9. Kalimat 3 dan 4 bisa digabung dan divariasikan tanpa mengubah maknanya menjadi A. Besaran penurunan tarif bervariasi dengan kisaran 12–16%, tetapi harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik akan turun 15%. D. Penurunan tarif batas atas sangat bervariasi pada besaran sekitar 12% dan 16%, maka harga sebagian besar rute penerbangan menjadi turun 15%. C. Besaran turunnya tarif pesawat bervariasi berkisar 12–16%, namun harga tiket sebagian besar rute penerbangan akan turun sebesar 15%. D. Harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik turun 15%, padahal besaran penurunan tarif bervariasi sekitar 12–16%. Dengan besaran penurunan tarif yang bervariasi antara 12–16%, harga tiket sebagian rute penerbangan diturunkan menjadi 15%. Jawaban B. Pembahasan. Dilihat dari hubungan antar kalimat.
Pada opsi jawaban A adalah kalimat ya. Paling tepat apabila kalimat 3 dan 4 dalam teks tersebut digabungkan. 10 penggunaan diksi yang tidak tepat pada teks tersebut adalah: A. Mengapresiasi kalimat buah. B. Berkisar kalimat 3. C. Okupansi kalimat 7. D. Efisiensi kalimat 8. E. Fleksibilitas kalimat 12. Jawaban pembahasan. Kata efisiensi seharusnya diganti menjadi efisien karena lebih sesuai dengan isi yang terkandung dalam kalimat 8.